Partai ini cukup fenomenal pada awal pemilu perdana yang diikutinya. Sebagai partai baru pada pemilu 1999, Partai Keadilan berhasil meraup 1,36% dari total suara. Lalu bagaimana menghadapi pemilu 2014 kali ini? Pemirsa, inilah Sang Nahkoda bersama Presiden PKS Anies Mata. Halo Pak Anies. Apa kabar? Baik Pak. Sehat? Anies apa kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami. Ini juga jarang-jarang terima loh kasih. rumahnya Iya. Pak Anies. Boleh saya masuk Pak? Oke, silakan. Saya dalam ya. Ya. Nah, ini ruang ngobrolnya nih, kita discuss. Jadi apa yang membedakan nih Pak Anies pemilu 2014 kali ini dengan pemilu yang lalu-lalu? Strateginya mungkin sekarang agak sedikit berbeda dari yang lalu-lalu. Jadi dari awal saya percaya begini, satu strategi pemenangan itu hanya bisa dipakai untuk satu kali pemilu. Misalnya fenomena sekarang ini yang tidak pernah ada pada pemilu sebelumnya, para pemilik TV sekarang jadi peserta pemilu. Nah, itu kan tidak pernah ada sebelumnya kan? Saya ingin sebenarnya kilas balik juga, tahun ini mungkin bukan tahun yang mudah begitu bagi Iya, benar. PKS. Anda Iya. sendiri kan mewarisi jabatan Presiden PKS karena Presiden Iya. yang terdahulunya tersandung kasus Iya, hukum. benar. Apa saja yang sudah Anies lakukan sejauh ini untuk membalikan keadaan? Yang saya lakukan pertama kali itu adalah menjaga jangan sampai terjadi demoralisasi kader. Karena menurut saya dalam pendekatan damage control untuk krisis manajemennya, damage yang paling besar yang bisa terjadi itu adalah demoralisasi di tingkat kader, ya kan? Karena itu yang pertama kali saya lakukan. Itulah yang mengapa saya keliling. Ya. Alhamdulillah 3 minggu setelah kejadian itu kita menang di Pilkada Gubernur Jawa Barat. Yang kedua kita menang di Sumatera Utara, sehingga secara keseluruhan PKS sekarang punya 3 gubernur. Sejak Januari ini kita pindah dari jalur lambat ke jalur cepat. Cuaca politik sudah membaik bagi PKS, matahari sudah bersinar, Indonesia lebih cerah, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mencapai target yang sudah kita tetapkan. Berapa target yang sudah ditetapkan, Pak? Kan kita targetnya masuk 3 besar. Saya kira ini memang tidak gampang untuk dicapai, tetapi paling jelek lebih bagus dari 2009. Insya Allah. Lebih bagus dari 2009. Sehingga kita tetap mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan dari pemilu ke pemilu. Lalu bagaimana kemudian menjelaskan hasil survei tentang PKS tentunya begitu ya? Suaranya bahkan ada beberapa survei yang mengatakan tidak sampai masuk 10 besar begitu. Tidak masuk 5 besar, 10 besar pun juga ada di peringkat paling bawah begitu ya Pak Anies. Itu bagaimana kemudian menjelaskan fenomena itu? Dalam sejarah kami sejak kami ikut pemilu, memang PKS selalu di sebelum pemilu surveinya selalu lebih jelek daripada hasil akhir. Jadi saya anggap ini semua peringatan bagi PKS. Tapi insya Allah mudah-mudahan hasil akhirnya bisa lebih bagus daripada survei ini. Kita perlu membedakan 2 hal. Satu, pembentukan opini. Yang kedua, penggiringan voters. Kerja politik itu ada di dua level ini. Membentuk opini dan menggiring voters. Karena pada akhirnya closingnya itu kan di TPS, Mbak. Iya kan? Ini bola harus dibawa ke gawang, gawangnya TPS. Ini ada voters harus dibawa ke TPS. Kekuatan utama sebuah partai politik itu adalah kekuatan mobilisasi voters menuju TPS. Bisa dibayangkan ya? Iya. Baik, kalau begitu kita berhenti di sini dulu Pak, kita Oke. lanjutkan perbincangannya. Mungkin kilas balik lagi ya Pak, setelah sekian lama begitu ya, PKS ini kan sebuah parpol yang lahir dari gerakan dakwah juga pada awal mulanya gitu ya. Bagi Pak Anies sendiri, apa sebenarnya tujuan berpolitik? Dalam perspektif sebagai Muslim, tentu kan ini ibadah. Berpolitik ini kan hanya sarana medan amal kalau istilah kita itu ya. Tapi yang penting sebenarnya merefleksikan ibadah itu pada struktur psikologis kita gitu loh. Saya selalu berpikir begini, motif kita itu adalah achievement, bukan power. Power itu adalah tools of achievement, gitu. Ada pandangan yang mengatakan ada 2 faksi Pak, ada faksi keadilan dan faksi kesejahteraan. Faksi yang mana Bapak
Nah, jadi tidak ada sebenarnya faksi sejahtera atau keadilan di PKS itu. Yang ada adalah cara orang bereaksi terhadap tahapan-tahapan kerja di lapangan yang berbeda-beda. Iya kan? Misalnya begini, untuk menjadi seorang anggota legislatif, Anda harus punya integritas pribadi. Anda harus punya kompetensi yang tinggi. Normalnya kan begini. Tapi begitu Anda turun ke lapangan, ternyata ada syarat lain. Iya kan? Anda harus punya popularitas. Yang kedua, Anda juga harus punya modal. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi Pak Anies sendiri faksi yang mana nih berarti? Saya tidak ada di salah satunya. Tidak ada di salah satunya. Walaupun saya suka. Tapi pada kenyataannya kan juga menghadapi begitu apa yang dialami oleh sebagian besar. Ini persoalan organisasi, bukan persoalan individu. Nah, sekarang dengan situasi seperti ini, saya punya keyakinan begini, Pak. Ini keyakinan akademik saya ya, bahwa suara pemilih ini yang sudah terdistribusi sekitar 70%. 30%-nya belum terdistribusi. Inilah yang menjadi undecided kan. Dari yang sudah terdistribusi 70% ini, kalau kita lihat survei yang sangat volatile itu, saya punya keyakinan bahwa angka kesetiaan itu 50%. Angka kesetiaan bagi PKS ya? Rata-rata di semua partai politik. Di semua partai politik. Artinya potensi swing voters dari 70% suara yang sudah terdistribusi itu 50-an%. Sehingga hasil akhir nanti memang bisa melahirkan banyak kejutan. Terutama di kategori 3, 4, 5. Makanya pekerjaan sekarang ini jauh lebih rumit kan? Anda tidak bisa mengandalkan alat peraga. Karena alat peraga saja itu tidak memadai itu. Karena masyarakat, misalnya di survei kami, misalnya soal pemilih perempuan. Apa yang mereka ingin? Saya ingin tanyakan juga tuh, ada satu isu menarik begitu ya, dikatakan oleh sebagian analis isu berpoligami ini. Anda termasuk salah satunya yang juga terbuka begitu mengakui berpoligami. Dikatakan oleh sebagian analis ini justru malah akan menyulitkan posisi PKS. Itu analis, tapi survei kami membuktikannya beda. Bedanya seperti apa? Jadi pada waktu Pilkada Gubernur Jawa Tengah, saya menginsert satu pertanyaan di dalam sebuah survei yang kita lakukan. Apa yang Anda anggap sebagai liability bagi seorang kandidat? Saya masukkan salah satunya poligami. Hasilnya 0,5. Begitu, Pak? Ya. Saya kira ini efek dari makin tingginya angka keterdidikan di tengah masyarakat. Artinya orang-orang yang berpendidikan semakin tinggi. Yang kedua, pengaruh informasi yang semakin luas. Jadi asimetri informasi antara pemilih desa dan kota sudah hilang sama sekali. Sehingga terjadi rasionalisasi. Dalam proses rasionalisasi ini, orang mulai bisa membedakan bahwa private life dan public life itu can be different. Saya ingin sekarang bertanya mengenai hasil pemilihan raya atau pemilihan internal PKS yang baru saja diadakan, menempatkan Pak Anies berada di posisi kedua, Pak, di bawah Pak Hidayat Nur Wahid, 17,36% suara. Ini maknanya bagi Anda sendiri apa, Pak, hasil survei ini? Sebagai presiden partai, saya berkepentingan memunculkan semua faktor-faktor pemenangan. Nah, dalam perjalanan PKS itu, faktor-faktor pemenangan yang belum pernah ada itu tokoh. Gitu ya. Kenapa? Karena memang ke organisasi, ke jaringan, ke kader. Gitu. Nah, setelah kita melewati 3 kali pemilu, ini muncul pertanyaan dari kader. Gitu. Apa belum ada tokoh kita yang layak? Gitu. Iya kan? Nah, saya sebagai presiden berkepentingan mewadahi ini. Gitu ya, mewadahi tuntutan kader ini supaya kita meyakinkan mereka bahwa sebagai partai kader, hasil kaderisasi kepemimpinannya ada. Saya sendiri sebenarnya juga sadar bahwa 15 tahun pertama saya di partai sebagai sekjen itu, saya kan orang dapur, Pak. Gitu. Jarang muncul begitu? Jarang muncul, saya orang dapur gitu. Jadi dan kerja saya itu memang di dalam lebih banyak gitu loh, di dalam lebih banyak. Baru setelah jadi presiden ini kan saya relatif muncul. Gitu ya. Kepentingan saya yang lebih utama itu adalah memang mendorong mekanismenya dulu gitu loh, mendorong mekanismenya. Soal nanti siapa yang jadi itu menurut saya sih masalah kedua ya. Selain itu kalau yang Oke, jadi kita sampai di mana nih, Pak? Pak, ini
Kantor saya yang lain ini namanya The Future Institute. Jadi ini The Future Institute ya Pak, kantornya Pak Anies yang sekesian gitu. Ini The Future Institute, ini tempat kita diskusi di sini. Ini tempat penelitian. Tetapi konsepnya itu konsep diskusi tanpa dokumen. Oke. Jadi Itu kita mengundang pengamat ke sini, tema-tema yang spesifik sekali. Kita minta dia bicara, nggak perlu bawa dokumen. Biasanya kita kasih dia daftar pertanyaan. Jadi pakar-pakar tapi yang diundang Pakar-pakar, ya, ya. sesuai dengan bidangnya begitu ya. Kita undang, kasih dia, misalnya kita pernah undang dari ITB bicara tentang tren teknologi di Indonesia. Gitu ya. Kita tren demografi, kita undang ketua lembaga demografi UI. Misalnya lagi Pak Hamdi Muluk kita pernah tanya, core value masyarakat Indonesia itu apa? Nanti kita akan lihat ke dalam seperti apa. Itu rutin dilakukan? Rutin ya. Biasanya berapa lama sekali itu dilakukannya? Dulu biasanya sekali sebulan, kadang-kadang 2 pekan, ya gitu ya. Nah, itu selalu ada tema-temanya begitu ya? Karena mau pemilu, ini hampir setiap hari. Hampir setiap hari, berarti tema-temanya tema pemilu gitu iya, ya? Dan nanti malam akan diadakan satu pertemuan khusus untuk membahas pemilu juga ya? Oke. Kita lanjutkan perbincangannya di sini ya Pak ya? Iya. Di kantornya Pak Anies. Waduh, jadi pokoknya nggak setiap hari, lebih banyak sekarang ke lapangan ya Pak ya? Di lapangan lebih banyak ya. Pak, sekarang kita mau bicara sedikit soal kebijakan ekonomi gitu ya Pak. Kalau kita melihat dari rekam jejak parpol tentunya ya, apa yang sudah diputuskan di DPR diantaranya. Kalau kita boleh menyimpulkan sebenarnya misalnya soal kenaikan harga BBM hanya pada 2005. PKS mendukung. Ini pertimbangan populis atau ada kalkulasi ekonomi di baliknya? Sebenarnya begini Pak, kita tidak mendukung polisi kita sendiri bahwa kebijakan energi ini tidak pernah benar-benar digarap secara komprehensif gitu. Ya, tapi kalau kita melihat adakah sebenarnya yang telah diputuskan di DPR yang didukung oleh fraksi PKS ini yang sebenarnya ujungnya ternyata tidak membawa dampak yang terlalu bagus bagi perekonomian, dan apa sebenarnya yang contohnya masih misalnya, bisa tahun 2005 kan kita dukung kenaikannya kan. Tapi karena tidak ada pendekatan yang komprehensif, masalah energi yang ada pada tahun 2005 masih terulang lagi sekarang. Iya kan? Jadi tidak ada progres itu loh. Iya. Ini kan sudah berkali-kali dalam 10 tahun kita koalisi ini, kan sudah berapa kali BBM dinaikkan kan? Iya. Dan sikap kami ini beda-beda juga. Iya. 2005 kita setuju. Itu yang kemudian dipertanyakan sebenarnya. Iya. 2005 kita setuju, 2012 kita tidak setuju, 2013 kita juga tidak setuju. Evaluasi kebijakan yang itu tadi. Iya, iya. Ini terkait juga dengan defisit yang dari tahun ke tahun ini kan semakin besar begitu ya. Tidak hanya defisit energi, BBM gitu, tapi juga ada defisit pangan begitu di situ, di mana kemudian juga melahirkan ada yang namanya kebijakan impor begitu ya Pak ya, yang termasuk salah satu batu sandungan juga begitu bagi PKS begitu ya. Tapi kebijakan atau sikap secara begitu umum juga PKS misalnya seperti yang saya katakan tadi, di pangan misalnya begitu ya. Seharusnya kan sebagai negara agraria yang sangat besar seperti Indonesia ini, mestinya kita ini kan bisa punya kebijakan swasembada pada 9 kebutuhan pokok itu kan. Nah itu yang sekarang saya ingin tanyakan, itu kan dalam ranahnya PKS sebenarnya. Menteri Pertanian sudah 2 periode ini dipegang Menteri PKS. Pertanian itu sudah mencanangkan misalnya untuk swasembada beras. Di masanya Pak Anton itu kan sudah tercapai gitu ya. Tetapi swasembada di sektor lain itu kan juga harus dilakukan. Daging misalnya, ini yang sudah dilakukan Menteri Suswono ini kan. Ini yang melahirkan kemudian konflik ini, upaya untuk menekan impor sapi misalnya. Ini kan juga melahirkan konflik di dunia bisnis ini, iya kan? Karena banyak dikatakan ada praktek percaloan. Tetapi sebenarnya kebijakan Menteri Pertanian sudah bagus menurut saya di sini. Memang belum sampai di angka swasembada, tetapi peningkatan kemampuan kita memenuhi kebutuhan dalam negeri sudah luar biasa peningkatannya. Saya tidak hafal angkanya secara persis ya, tetapi terjadi penurunan yang luar biasa dalam angka impor. Karena kita sudah bisa memenuhi. Tapi misalnya untuk gula, komoditas mana saja itu yang sudah bisa memenuhi? Daging. Kalau di zamannya Pak Anton dulu kan beras. Kalau zamannya Pak Sus ini yang ditarget oleh beliau secara kuat itu adalah di daging gitu ya. Tapi sebenarnya yang lain juga harus difokus sehingga kita menjangkau 9 kebutuhan pokok itu, misalnya gula. Masih banyak kok kita. Lahan kita kalau nggak salah sekitar 600-an ribu ton
impor kita setiap tahun. Garam kita juga masih. Nah, gebrakannya ini kan belum kedengeran begitu Pak, artinya untuk mencapai. Memang tidak bisa dilakukan tidak bisa dilakukan sendiri oleh kementerian itu. Harus ada kebijakan nasional oleh pemerintah secara keseluruhan, karena nanti efeknya di anggaran, Mbak. Tapi kan produksinya ini bagaimana kemudian? Iya, efeknya nanti di anggaran, Mbak. Oke. Iya kan? Ya, Anda harus memberikan subsidi untuk menggenjot produksi. Yang kedua regulasi, misalnya kalau Anda ingin memperluas untuk gula misalnya gitu kan, Anda kan perlu lahan yang lebih besar lagi. Sejak muda, Anies Mata terbiasa menyiapkan sendiri berbagai kebutuhannya, termasuk memasak untuk makanan sehari-hari. Di sela kesibukannya mengurusi partai, Anies Mata sesekali menyempatkan diri memasak yang kini menjadi salah satu hobinya. Jadi kita langsung ke dapur, Pak? Iya. Kebetulan malam ini nanti kan kita mau meeting. Iya. Kebetulan banyak yang puasa, jadi kita mau buka puasa bareng nanti, masak-masak dulu kita. Waduh. Jadi Pak Anies turun tangan. Oke, turun tangan langsung ya di dapur. Cuma, ya. Harus buka jas dulu. Iya. Ya. Ini sudah kelihatan tuh persiapannya sudah dimulai tuh di dapur, Pak ya. Iya. Nah, ikut sini, Pak. Ya. Jadi Mbak, ini kita mau bikin spaghetti pakai kambing, tapi ini rasa Saudi. Rasa Saudi. Berarti campurannya ini apa aja kita nih, Pak? masak ini dulu bawang bombay dulu. Ya. Sekarang kita masukin tomat. Nanti kalau ini sudah matang, dagingnya direbus secara terpisah. Dan memang harus porsinya banyak seperti itu ya, Pak ya? Karena jumlah kita banyak. Jumlahnya banyak ya. Yang makan banyak. Iya. Boleh kali kita bicara sedikit mengenai ini di tengah-tengah kita sambil masak begitu ya. Visi misi sih Pak, nggak mau terlalu yang terlalu ngejelimet juga sih Pak ya. Tapi intinya sebenarnya ingin menempatkan kembali bagaimana persoalan ekonomi ini juga menjadi sesuatu yang penting gitu, sesuatu yang diprioritaskan, bahwa di atas segala permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, prioritas kebijakan ekonomi ini kan sesuatu yang sangat diprioritaskan juga gitu ya Pak ya. Nah, gimana Pak ke depannya ini strategi kurang lebih yang akan dicanangkan oleh PKS untuk kebijakan ekonomi? Jadi kalau saya melihat dalam perspektif institusi, kita bersyukur bahwa institusi-institusi ekonomi kita kan sekarang sudah berjalan bagus ya. Terutama di moneter dan juga saya kira di di fiskal gitu ya. Jadi institusi pasar sekarang relatif berjalan bagus. Tapi kita punya setidak-tidaknya 3 persoalan fundamental yang belum selesai dengan baik menurut saya. Apa itu? Yang pertama pangan, yang kedua energi, yang ketiga infrastruktur. Menurut saya, dan saya kira ini ide yang dasar yang kita kembangkan di PKS, di pangan kita mesti punya target swasembada pada 9 kebutuhan pokok. Selama ini yang baru swasembada kan baru beras dan daging on the way gitu ya. Tapi yang 7 yang lainnya kan belum gitu ya, seperti gula, garam dan lainnya gitu. Nah, kita baru bisa aman, artinya ketahanan pangan kita baru bisa kuat kalau di 9 kebutuhan pokok ini kita bisa kita bisa swasembada. Satu. Sedangkan di energi menurut saya itu adalah konsepnya di kebijakan dasarnya harus serius ke diversifikasi sumber-sumber energi, sehingga potensi yang kita miliki bisa kita eksplorasi dengan baik, dan dengan demikian kita bisa punya reserve energi yang jangka menengah. Kalau sekarang kan belum gitu ya. Jangka menengah tuh berarti berapa lama lagi tuh Pak? Maksudnya cadangan energi kita mesti cukup untuk jangka yang jangka menengah kalau kita mengeksplorasinya dengan baik gitu ya. Sekarang kan ini kan kalau kita lihat belanja pemerintah dalam bidang energi terbarukan itu 2% dari total belanja energinya. Itu tidak akan memadai untuk kita melakukan akselerasi dalam konversi. Karena itu kita selamanya akan terjebak dalam soal kenaikan harga BBM. Dan itulah yang menjadi persoalan tahunan di APBN kan. Ini ayam, Pak. Kambingnya ini. Iya. Jadi ada 2 ya. Ada 2. Ini tadi yang dimasakin khusus sama Pak Anies. Ya, ini dia sama ini. Kambing tadi yang Mbak lihat tadi. Nah, ini yang
Dan spaghettinya kita kasih ayam. Ayo Mbak, Iya. mau yang mana dulu? Saya mau nyobain yang ini dulu, Pak. Daging, ya? Berarti. Nah, ini kalau Aduh, saya. apa namanya? Kalau Ya. makannya suka kambing berarti kita satu mazhab kalau begitu. Aliran. Catatan terakhirnya Pak, tapi seberapa optimis menghadapi pemilu 2014 ini? Kita tetap optimis, alhamdulillah. Insya Allah di pemilu 2014 itu menjadi penting bukan karena akan ada shifting of power, tetapi shifting of history, peralihan sejarah yang akan terjadi, sebab kita akan masuk dalam gelombang ketiga, di mana ciri-ciri utamanya itu adalah munculnya generasi baru yang ahistoris, dalam pengertian dia tidak terpengaruh dengan semua masalah yang pernah terjadi di gelombang pertama dan kedua. Dan mereka ini berusia muda, berpendidikan tinggi, well connected, well income, dan yang lebih penting mereka native democracy. Sehingga ini semuanya terjadi dalam 3 konteks sekaligus. Satu, ada demokratisasi, globalisasi. Yang kedua, ada proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia. Dan yang ketiga, ada ledakan demografi. Nah, inilah yang memberikan konteks kenapa pemilu 2014 itu akan menjadi momentum dari shifting of history yang saya sebutkan tadi itu. Ya pemirsa, demikianlah Sang Nahkoda bersama Presiden PKS Anies Mata. Saksikan episode kami berikutnya bersama dengan Ketua Umum Parpol yang lain yang akan kami hadirkan pada episode berikutnya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Saya Kania Sutisnawinata. Sampai jumpa.